warahmatullah, dan ini adalah Ruang Bebas Berbicara. Oke, dan ini adalah video pertama dari Ruang Bebas Berbicara. Jadi Ruang Bebas Berbicara ini sebenarnya kita akan bahas apa aja nanti ketika wabah COVID ini masih ada. Jadi ketika corona ini masih ada kan nggak mungkin kita keluar rumah, kita nggak mungkin kemana-mana, kita harus nurut ya sama pemerintah ya untuk di rumah aja. Dan ini adalah salah satu kontennya. Dan hari ini kita akan bahas yang namanya strategi memasuki pasar global. Ini berat ya pembahasannya. Pembahasan itu berat kayak hati lagi berat. So langsung aja kita bahas kali ya, masalah lama. Yang lama-lama cukup aku sama kamu aja. Jadi saat kita memutuskan buat mengekspansi brand kita, mengekspansi perusahaan kita masuk ke pasar internasional, kita harus siap sama yang namanya persaingan yang semakin ketat. Ya, saingan kita nggak cuma sama mantan-mantan yang lebih kaya. Saingan kita tuh sama Apple, kita akan saingan sama Samsung, kita bakal saingan sama Honda, kita bakal saingan sama Yamaha, kita bakal saingan sama produk-produk lain yang sudah mendunia. Dan ini adalah salah satu tantangan dari kita yang baru bakal terjun di dunia pemasaran internasional. Nah, sebenarnya mereka pun sama sih, yang namanya Apple atau mungkin Samsung, Xiaomi ya. Jadi buat para pengguna Xiaomi nggak usah berpatah hati, ini adalah produk yang sudah mendunia. Xiaomi, terus mungkin produk brand-brand lain mungkin ya, nggak cuma barang elektronik aja, kayak misalkan aparel ternama pun seperti Nike, Adidas yang sudah membumi pun mereka berangkat dari nol. Dan ini adalah salah satu cara kita untuk masuk ke pasar internasional. Dari nol. Dan gimana sih Kak caranya supaya kita bisa masuk ke pasar internasional itu? Ada banyak cara sebenarnya. Salah satunya sih. Jadi yang pertama caranya itu adalah dengan ekspor, kegiatan ekspor impor. Nah, banyak sih sebenarnya kalau mau bahas ini sebenarnya kompleks banget. Banyak banget yang bisa kita bahas dari pembahasan ekspor ini. Cuma kita bahas kulitnya dulu aja nih. Kulitnya tuh kayak gini. Ekspor itu di Indonesia konon katanya didukung sama pemerintah. Kita dibebasin pajak, konon katanya seperti itu. Kita dibebasin pajak ekspor. Tapi kalau impor itu pajaknya gede banget. Masuk ke bandara kena bea cukai, terus ntar pajak-pajak yang lainnya itu banyak banget. Kenapa barang-barang impor itu harganya ya cukup tinggi gitu kan, karena tadi banyak pajaknya. Sebenarnya mungkin dari produsennya nggak terlalu tinggi harganya ya. Mungkin kasus seperti handphone Apple ya, kalau kita beli di black market mungkin harganya cuma 700.000 atau ya berapa ratus ribu mungkin ya, mungkin itu harga modalnya. Tapi ketika sudah masuk resmi dari bea cukai, terus sudah dapat lisensi dari pemerintah, itu harganya melambung, bisa sampai kena jutaan. Nah, itu sebenarnya jadi masih bahan perdebatan antara si pebisnis dengan pemerintah mungkin ya, yang kita nggak akan bahas ke situ sih. Pokoknya salah satu caranya itu tadi ekspor. Dan yang kedua ini adalah turnkey. Turnkey itu bukan kita ngebelokin cuci, kagak, itu bahasa Inggrisnya. Tapi kalau dalam bahasa pemasaran, kita sebagai developer atau kita sebagai orang yang punya perusahaan, kita bayar kontraktor untuk ngejalanin bisnisnya kita apapun itu ya. Dan ini biasanya sering terjadi di dunia properti. Jadi kita developer punya budgetnya, kita yang punya duitnya, kita bayar aja si developer kita bayar ke si kontraktor, biar dia yang bangunnya, biar dia yang nanti ngurusin tukang-tukangnya dan segala macamnya kayak gitu. Nah, terus ini yang ketiga sering banget kita temuin, yang namanya lisensi. Sadar nggak sadar dalam keseharian kita itu sering banget pakai brand-brand luar ya nggak sih? Kita kalau kemana-mana mungkin yang punya motor, ya motornya dari mana lagi kalau bukan dari Jepang? Honda, Yamaha, Suzuki, atau mungkin mobil juga ada yang Honda, Yamaha sih nggak ada sih. Atau mungkin gitar nih, kita kalau suka main musik gitar aja ada yang Yamaha. Nah, itu secara nggak langsung
kita beli brand-brand luar, dan itu salah satu cara mereka menjual lisensinya mereka. Kalau misalkan apa namanya, brand-brand yang saya sebutin tadi, mereka memproduksinya di Jepang sana, terus-terusan nih dia ngirimnya ke Indonesia, tekor juga itu biayanya, dan bisa jadi harga di Indonesia jadi malah melambung tinggi harga produknya, nggak ada yang beli, udah kita nggak ekspor, mereka nggak ekspor lagi ke kita, dan kita nggak akan impor lagi brandnya mereka karena mahal. Kebanyakan perusahaan-perusahaan di Indonesia dia beli lisensinya, mungkin dia beli lisensi ke Yamaha, mungkin untuk musiknya dia bikin pabrik Yamaha Indonesia misalkan, dia produksi di situ, dia distribusinya di situ, seperti itu kurang lebih lisensi. Terus ada juga yang namanya joint venture. Joint venture itu usaha patungan nih, patungan. Kita punya duit, terus perusahaan sebelah juga punya duit. Nah, patungan, kita patungan buat salah satu tujuan bisnis tertentu. Contohnya, kalau teman-teman tahu Starbucks, tahu Domino's Pizza, atau mungkin tahu Sport Station, itu kan brand-brand yang kalau di Indonesia di bawah naungan PT MAP atau Mitra Adi Perkasa. Dan kabarnya sih yang saya tahu ya, tahun 2009 itu ada juga perusahaan yang dimana dia fokusnya untuk produksi tas, terus produksi koper, pokoknya ya macam-macam tas begitulah. Namanya itu PT Samsonite. Nah, kalau mungkin ya orang-orang dengan duit banyak mungkin tahu kali ya PT Samsonite itu apa brand-brandnya. Dan PT Samsonite ini dia pernah joint venture dengan PT MAP, karena PT Samsonite dia yang punya brand. Nih, dia punya brand tas, koper segala macam. Nah, si PT MAP ini dia punya brand retailnya itu kuat banget. Nah, si PT Samsonite ini pengen brandnya terus diekspansi, terus lebih dikenal oleh masyarakat. Nah, akhirnya di joint venture lah dengan MAP. Dia menghasilkan produknya, PT MAP yang meretailkannya, kayak gitu. Joint venture itu namanya. Jadi sama-sama ngeluarin modal di patungan untuk satu tujuan bisnis tertentu. Tapi nggak tahu sih sampai sekarang itu masih berjalan atau enggak. Kan ini cuma contohnya. Kita bahas sekarang tentang strateginya. Strategi apa aja yang harus kita siapin ketika kita mau masuk ke pasar global. So, yang paling pertama harus kita pikirkan adalah produk yang akan kita jual itu apa. Mau produk makanan, atau mungkin produk fashion, atau mungkin produk elektronik, atau mungkin produk-produk musik, pokoknya banyak ya. Dan sebisa mungkin produknya ini ya bisa dinikmati sama masyarakat dunia gitu kan, nggak cuma dengan kalangan-kalangan tertentu aja gitu. Tapi ini balik lagi ke strategi dari si pebisnisnya itu, mau dijalaninnya kayak apa. Kan banyak ya, bisa juga kita jualan sesuatu barang atau brand yang jarang orang pakai, yang mungkin hanya kelas-kelas menengah ke atas yang pakai, itu bisa juga, itu opsional, terserah. Dan yang penting sebuah produk itu harus punya diferensiasi. Diferensiasi ini adalah nilai perbedaan dari produk-produk sejenis yang lain gitu. Kayak misalnya paling gampang deh, produknya elektronik nih, antara brand Apple sama brand Xiaomi. Beda itu. Beda dari operating sistemnya beda. Kalau misalkan si Apple ini pakainya iOS, kalau si Xiaomi ini pakainya Android. Itu diferensiasinya kayak gitu. Harus munculin satu inovasi-inovasi yang lebih memudahkan manusia dalam hidupnya. Kurang lebih kan kayak gitu. Terus yang kedua, kita juga harus mengembangkan sumber daya manusia. Ini yang penting. Buat apa barangnya berkualitas bagus, tapi sumber daya manusianya itu nggak bagus, kan percuma. Kita kan pengen produknya bagus, terus kalau sumber daya manusianya juga kurang dikembangin, ya nanti produknya gitu-gitu aja dong. Produknya nggak bisa berkembang juga. Sehebat-hebatnya robot kan itu dari otak manusia, ya nggak? Jadi gimana caranya kita sebagai seorang pebisnis kita bisa melakukan pengembangan sumber daya manusia dari skillnya, hard skill mungkin, atau mungkin soft skillnya gitu, otaknya nih diasah, dan juga skillnya sih skill apapun itu.
Dan terus kita harus moving, perusahaannya terus bisa moving, harus bisa caring, dan juga harus bisa innovation. Moving itu kita harus bisa ngikutin perubahan zaman. Zaman itu kan selalu berubah, berkembang pesat, apalagi di dunia teknologi yang sekarang ini, di zaman digital itu cepat banget berubahnya. Secepat dia datang kemudian langsung pergi gitu aja. Makanya kita sebagai perusahaan harus bisa ngikutin perubahan dan perkembangan itu. Kita nggak boleh ketinggalan zaman, itu nggak boleh, itu haram hukumnya. Gimana pun ceritanya, kalau kita nggak bisa ngikutin zaman, kita bakal ada di belakang, terus di belakang. Nggak mungkin kita bisa nyusul ke depan, karena kita nggak ngikutin zamannya. Kita harus sejalan nih sama zaman. Kalau bisa, kita berada di depan zamannya. Gimana caranya ya? Ya nggak bisa lah. Ya tapi ya gitulah pokoknya. Maaf saya bukan dosen dong. Nah terus kita juga harus caring itu kita peduli ya. Kalau caring itu kan dalam bahasa Inggris seperti kalau bahasa Inggris caring itu artinya peduli. Nah kita harus peduli sama kebutuhan dari pelanggan. Nah kita harus bisa baca itu, kita makanya riset itu penting. Kita harus pahamin kebutuhan dari pelanggan kita. Pelanggan kita tuh butuhnya apa sih, kita harus paham tuh. Dan kita juga harus berinovasi, innovation. Ini apa namanya, ini relate sama poin si moving dan juga caring tadi. Kalau tanpa inovasi kita nggak akan bisa nge-move, kita nggak akan bisa caring. Makanya nih 3 poin ini saling berkorelasi, saling relate. Kalau anak-anak Twitter tahu tuh relate tuh artinya apa. Dan yang kelima itu kita harus pikirin juga lokasi. Nah lokasi ini juga penting nih kalau kita mau berbisnis gitu kan. Yang namanya orang bisnis, kadang kita juga harus adopsi sih dari prinsip-prinsip orang-orang Cina. Kenapa? Mereka itu kadang suka mikir kita harus modalnya sedikit tapi untung besar ya, tapi yang harus masuk akal juga ya. Jadi lokasi ini menentukan costing juga sebenarnya menurut saya. Kenapa? Kalau kita mau main di dunia internasional, sebisa mungkin pabriknya atau mungkin manufacturing yang kita sedang bangun atau sedang berjalan itu dekat sama satu pelabuhan atau mungkin dekat dengan bandara, jadi cost transportasinya kan nggak terlalu tinggi, ya nggak? Atau bisa juga kita bikin manufacturing, kita bikin pabriknya itu di di daerah-daerah. Kalau di Indonesia sendiri di daerah-daerah yang UMR-nya nggak terlalu tinggi, kita bayar karyawannya ya nggak terlalu tinggi juga, jadinya kan UMR-nya ya UMR daerah sana gitu ya. Tapi terserah sih, itu opsional juga, tapi jangan bandel, nggak boleh, kasihan karyawannya. Yang terakhir, kita harus memandang kompetisi itu sebagai sebuah energi buat kita, sebagai sebuah seni, sebagai sebuah hal yang menyenangkan padahal menyakitkan. Jadi jangan sampai kita kalah saing mental sama brand-brand yang udah ternama. Karena di luaran sana, di pasar internasional sana kan udah banyak banget brand-brand yang sudah mendunia, ya nggak? Ya contohnya yang udah banyak tadi saya sebutin ya, Apple atau mungkin Samsung, Panasonic mungkin. Pokoknya banyak banget ya brand-brand yang sudah mendunia, dan kita jangan sampai kalah mentalnya sama mereka gitu. Sebagai newbie, sebagai orang yang baru berkecimpung di pasar internasional, kita harus punya mental yang kuat dan pandanglah kompetisi ini sebagai sebuah energi yang baik. Gimana caranya kita bisa ngelihat kelemahan si Apple ini, terus kelemahan si Samsung ini apa, kelemahan si Yamaha ini apa, kelemahan si Honda ini apa. Itu kita harus bisa membacanya dengan energi yang positif tentunya. Kalau kitanya ngomong sama males, ya udah ini mah kalah, udah ini nggak bisa, ya gimana mau maju bos ya. Jadi udah sih gitu aja tentang strateginya, tentang cara masuknya, terus contoh-contoh kecilnya, paling segitu aja, nggak usah banyak-banyak.
karena lebihnya nanti bakal dijelasin sama, ya bukunya udah banyak kok tentang gimana cara memasuki pasar global, tuh banyak banget bukunya, banyak juga pembahasannya di internet gitu. Dan itu pun ini juga saya cuma nyampein apa yang udah saya pelajarin, dan mudah-mudahan bisa jadi manfaat. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Seandainya misalkan ada yang kurang, saya mohon maaf. Kalau ada yang bisa disampaikan lagi, bisa di drop di kolom komentar di bawah. Dan akhir kata, terima kasih.